Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Dita Afriyanti. Saya mengajar di SMA YPM 4 Triorejo, Kabupaten Gresik. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan UKIN pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi debat kelas 10. Mohon menyaksikan video saya, mohon arahan, dukungan, kritikan, dan saran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik, sehat, ceria, ya. Nah, minta tolong untuk ketua kelasnya, silahkan maju ke depan untuk memimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas dipersilahkan. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih untuk Mas Diandras selaku ketua kelas kita. Ya, Bu Dita akan mulai presensi terlebih dahulu. Renata, Faiz, Diandra, Mala, Dinda, Teresia. Hari ini yang tidak hadir siapa, Nak? Alhamdulillah, nihil ya, hadir semua ya. Baik. Minta tolong anak-anak yang duduknya kurang lurus silakan diluruskan, bajunya yang kurang rapi Bu Dita kasih waktu untuk merapikan bajunya. Faiz duduknya, nah diluruskan. Kemudian Mala minta tolong diluruskan duduknya. Baik ya, Nak ya. Anak-anak, supaya pagi ini kalian bisa berkonsentrasi lebih baik ya, sebelum memulai pelajaran ya, Bu Dita akan mengasah konsentrasi kalian di pagi hari ini ya. Jadi apabila Bu Dita bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kemudian kalau Bu Dita bilang siang, tepuk 2 kali. Kemudian kalau saya bilang sore, tepuk 1, 2,
mengaitkan materi sebelum kita memasuki materi kita yang terbaru ya. Anak-anak masih ingat Budita akan mereview materi sebelumnya. Masih ingat materi kemarin apa yang kita pelajari? Agung masih ingat materi apa? Materi apa nak? Materi teks laporan hasil observasi. Iya, materi teks laporan hasil observasi ya. Nah, Agung, kita akan mereview ya nak ya. Masih ingat tidak kalian tentang materi teks LHO atau teks laporan hasil observasi? Bisa minta tolong untuk dijelaskan Mas Agung. Pengertian dari teks laporan hasil observasi itu apa? Dari teks laporan hasil observasi tersebut adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Pinter sekali, beri tepuk tangan. Kemudian, nah setelah pengertian dari teks laporan hasil observasi, nah masih ingat apa lagi? Kita masih mereview di materi pembelajaran yang kemarin. Apa saja masih ingat Renata? Nah, apa yang direview tentang materi teks laporan hasil observasi? Struktur dari teks laporan hasil observasi adalah 1. Definisi umum. Definisi umum berisi tentang informasi umum, yaitu mengaitkan nama Latin, asal-usul, kelas, informasi tambahan tentang hal-hal yang dilaporkan. Kedua, deskripsi bagian, yaitu berisi tentang ciri-ciri fisik atau perilaku yang menunjukkan ciri khas dari objek yang dilaporkan oleh penulis. Yang terakhir adalah simpulan. Simpulan berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan ya. Nah, itu adalah materi kemarin ya. Baik. Jadi kalian sudah memahami nak ya, bisa memahami apa itu pengertian dari teks laporan hasil observasi ya. Kemudian juga struktur yang ada di teks laporan hasil observasi, enak ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa? Iya, hari ini kita akan mempelajari materi debat ya. Nah, di materi debat kali ini ya, kalian akan mendapatkan manfaat dan tujuan di materi debat ya, tapi itu nanti akan kita bahas ya. Nah, sekarang materi debat tersebut ya kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kalian pernah melakukan debat dalam kehidupan sehari-hari? Pernah. Baik, siapa yang pernah melakukan debat? Angkat tangan. Diandra, Renata. Baik. Renata bisa minta tolong untuk diceritakan atau dijelaskan ya. Debat yang pernah kamu lakukan, baik itu debat resmi maupun non resmi, pasti kalian dalam kehidupan sehari-hari itu pasti melakukan debat ya. Nah, bagaimana Renata, minta tolong dijelaskan, bisa minta tolong sambil berdiri? Pengalaman saya ketika berdebat itu pernah waktu ketika di kelas ada teman saya yang punya usul untuk mengecat kelas, misalnya warna, misalnya nggak apa-apa, warna apa? Warna hijau. Terus teman saya yang lain itu usulnya warna kuning. Jadi mereka berdua berbeda pendapat. Namun kita sama-sama menemukan hasil usulan yang baik, yang votingnya lebih tinggi, yaitu cat yang warna hijau. Akhirnya kita memilih untuk ngecat kelas itu dengan warna hijau. Sudah. Baik ya, beri tepuk tangan untuk Renata ya. Ya. Jadi barusan teman-teman kalian ya itu menjelaskan atau menceritakan ya tema berargumen dan juga debat yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum Budita menayangkan video pemantik ya, saya minta tolong ya supaya kalian
menyimak dan juga mendapatkan informasi-informasi penting yang kalian dapatkan dari video pemantik tersebut tentang berargumen dan debat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi hadirin. Selamat bergabung di kompetisi debat SMA Muhammadiyah Jakarta. Debat kali ini yaitu tentang dilema penggunaan plastik antara efisiensi dan kerusakan lingkungan. Telah ada bersama Menyimak video pemantik debat tersebut ya. Jadi sekarang Budita tanya ya, informasi apa saja yang bisa kalian dapatkan dari video yang sudah kalian simak? Siapa yang mau menjelaskan? Malah informasi apa saja yang kamu dapatkan setelah menyimak video tersebut? Ada tim afirmasi sama tim oposisi. Ada tim afirmasi dan tim oposisi. Mungkin bisa dijelaskan Malah menurut apa yang kamu ketahui, tim informasi itu seperti apa? Tim afirmasi Tim afirmasi dari ada video yang kamu simak. tim afirmasi adalah tim yang setuju dengan mosi. Yang setuju dengan Mosi. Ya, baik ya, pinter. Berikutnya tim apa lagi tadi? Tim oposisi adalah tim yang tidak setuju Tim dengan yang tidak mosi. setuju dengan mosi. Beri tepuk tangan untuk Mbak Mala ya. Budita akan menayangkan PowerPoint untuk pendalaman materi. Ya. Nah, materi kita ya ini apa, anak-anak? Debat ya. Ya, kalian akan mampu ya mengetahui ya atau mengkategorikan ya minimal apa Nak? Minimal 4 unsur-unsur debat dengan tepat setelah menyaksikan video tadi ya. Kemudian yang kedua ya, kalian dapat menentukan minimal 2 permasalahan ya. 2 permasalahan yaitu apa saja? Sudut pandang, yang kedua argumen ya dari berbagai pihak ya yang tampak pada video debat yang telah disaksikan ya. Berikutnya yang ketiga yaitu menyimpulkan unsur ya dan tata cara debat berdasarkan video yang ditonton dengan tepat secara berkelompok. Kemudian yang keempat, merumuskan mosi berdasarkan isu ya, atau permasalahan yang ditemukan dalam video ya berkaitan dengan isu yang ada di dunia nyata dengan baik ya. Berikutnya yang terakhir apa? Merancang 4 argumen pro dan kontra berdasarkan mosi yang telah dirumuskan secara mandiri dengan memperhatikan Jadi kalian dapat merancang 4 argumen ya, baik pro ya mendukung mosi atau kontra tidak setuju dengan mosi berdasarkan mosi yang telah dirumuskan secara mandiri dengan memperhatikan kelogisan argumen ya. Nah, tadi berdasarkan pengalaman kalian ya, berdasarkan pengalaman kalian setelah melihat video pemantik ya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan debat? Bisa minta tolong untuk dijelaskan apa pengertian dari debat menurut kalian sendiri. Faiz bisa minta tolong? Oke, debat sendiri memiliki arti penyampaian pendapat dari 2 orang yang disertai dengan alasan kuat sehingga pendengar yakin akan memilih yang akan diikuti. Ya, Mungkin itu saja. Iya, bagus sekali ya. Faiz menjelaskan pengertian dari debat ya. Baik, mari kita simak.
Nah, di sini ya kalian bisa baca tadi berdasarkan pendapat Faiz ya. Debat ya dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Debat yaitu apa nak? Bisa dibantu menjelaskan Marisa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Yang ada di depan bisa dijelaskan, itu sudah ada juga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan debat adalah pembahasan atau pertukaran pendapat tentang suatu hal dengan memberikan alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Iya, ya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau menurut KBBI ya, debat itu merupakan pembahasan atau pertukaran pendapat tentang suatu hal ya dengan memberikan suatu alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing ya. Nah, di sini menurut Tarigan ya definisi debat ya. Sekarang Amalia bisa minta tolong dijelaskan menurut Tarigan yang kamu pahami dari pendapat tersebut. Menurut Tarigan, definisi debat adalah saling adu pendapat antar pribadi atau beberapa orang dengan tujuan mencapai kemenangan satu pihak. Ya, jadi menurut pinter ya Amalia ya, beri tepuk tangan dong. Nah, untuk Amalia ya. Jadi menurut Tarigan ya di sini pengertian dari atau definisi dari debat yaitu ya saling adu pendapat ya, saling adu pendapat antara pribadi atau ya beberapa orang dengan tujuan mencapai kemenangan suatu pihak. Ya, kemenangan satu pihak ya. Jadi dapat disimpulkan ya debat ya memiliki arti luas ya. Yang disimpulkan, siapa yang bisa menyimpulkan pengertian dari debat ya berdasarkan para ahli, berdasarkan KBBI dan juga menurut Tarigan. Bisa bantu dijelaskan Dinda? Jadi debat memiliki arti luas, namun dapat disimpulkan bahwa debat merupakan adu argumen atau pendapat dari kedua belah pihak yang masing-masing memiliki kepentingan untuk mempertahankan pendapatnya tersebut. Bagus, pintar sekali ya. Jadi beri aplaus sekali lagi ya. Jadi dapat kita simpulkan, ya. Jadi dapat kita simpulkan pengertian debat secara luas yaitu merupakan adu argumen atau adu pendapat ya dari kedua belah pihak ya untuk kepentingan ya atau untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing ya. Itu adalah pengertian dari debat yang dapat kita simpulkan tadi ya. Nah, baik, ciri-ciri dari debat sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Baik, kita lanjutkan. Unsur-unsur debat. Nah, di sini kalian ada yang tahu unsur-unsur debat itu apa saja? Siapa? Angkat tangan. Hanum? Nah, Hanum, unsur-unsur debat minta tolong dijelaskan ada apa saja, Hanum? Unsur-unsur debat: 1. Mosi, 2. Tim afirmasi, 3. Tim netral, 4. Moderator, 5. Tim oposisi, 6. Notulis. Iya, pintar sekali disebutkan secara lengkap oleh Hanum ya. Kita beri aplaus lagi ya. Jadi tadi sudah lengkap sekali nak ya. Yang pertama yaitu ada mosi. Apa sih mosi itu? Nah, mosi adalah topik ya atau hal yang diperdebatkan ya. Berikutnya, yang kedua ada tim afirmasi. Minta tolong Mbak dijelaskan. Apa sih tim afirmasi? Tim afirmasi. Iya, betul. Tim afirmasi. Tim afirmasi adalah tim yang menyetujui atau mendukung Mendukung apa? atas mosi yang disampaikan. Iya, jadi tim afirmasi ya, tim afirmasi yaitu tim yang mendukung atau menyetujui terhadap mosi yang telah disampaikan ya. Nah, berikutnya tim oposisi. Kalau tim oposisi berarti apa, Mbak Amalia? Minta tolong dijelaskan.
Tim oposisi merupakan lawan dari tim afirmasi, yaitu tim oposisi adalah tim yang tidak setuju atau menentang mosi yang disampaikan. Ya, tim yang menentang mosi atau tidak menyetujui mosi ya, atau hal yang disampaikan ya. Berikutnya ada tim netral. Malah minta tolong Marisa. Tim netral adalah tim yang tidak mendukung tim afirmasi maupun tim oposisi. Tim netral memberikan dua argumen dari dua sisi, baik mendukung mosi ataupun menyanggah mosi. Ya, betul sekali. Jadi kalau tim netral itu tim yang tidak mendukung ya tim afirmasi atau tim oposisi, tidak memihak ya, tidak memihak ya. Itu pengertian dari tim netral ya. Baik, di sini moderator. Nah, pasti tahu kalau kalian moderator. Apa Mbak moderator? Moderator merupakan orang yang memimpin dan membantu jalannya debat. Ya, orang yang membantu atau memimpin jalannya debat itu adalah moderator. Ya, berikutnya yang terakhir notulis. Ya, minta tolong Mas Diandra dijelaskan notulis itu apa? Dalam debat, setiap pendapat dan argumen yang penting harus dicatat. Pencatatan yang dilakukan oleh sang penulis. Notulis adalah seorang yang bertugas mencatat jalannya debat dan menyampaikannya hasil dari pelaksanaan debat. Nah, pintar sekali ya. Jadi notulis itu ya seseorang yang bertugas mencatat ya, mencatat jalannya debat ya. Itu adalah ada pertanyaan di unsur-unsur debat. Nah, tidak ya, baik. Kalau tidak ada, ya kita akan lanjut ya merumuskan tata cara debat ya. Jadi dalam merumuskan tata cara debat, nah kembali lagi ke video pemantik tadi, ya nak ya. Nah, tadi tata cara debat itu ada apa saja? Perkenalan. Pinter. Yang pertama tadi ada perkenalan ya Mbak ya. Ada perkenalan terlebih dahulu dari masing-masing kelompok atau tim ya. Berikutnya tata cara yang kedua menyampaikan pendapat ya. Berikutnya yang ketiga melakukan debat ya. Yang keempat memberikan kesimpulan. Bagus, pinter sekali ya. Berikutnya penentuan yang terakhir, iya penentuan pemenang ya. Jadi di sini ya tim juri akan menentukan pemenang ya dari debat ya. Berikutnya yaitu mengonstruksi bagian debat. Yang pertama untuk mengonstruksi bagian debat ya ada apa Desnia? Ya, merumuskan mosi atau topik ya. Jadi bisa dibantu menjelaskan merumuskan mosi atau topik itu seperti apa? Minta tolong dijelaskan Desnia. Mosi atau topik debat merupakan pernyataan positif yang akan menentukan arah dan isi dari suatu debat. Iya, jadi di sini kalian merumuskan mosi ya. Saya akan pertegas dari pendapat Desnia ya. Jadi mosi di sini ya merupakan pernyataan yang positif ya, yang akan menentukan arahan dan isi dari suatu debat ya. Berikutnya menyusun pendapat ya. Menyusun pendapat bisa minta tolong Desnia untuk dijelaskan, sebelahnya Nagisha ya. Nanti ambil aku. Dalam debat, setiap tim mengambil sikap sebagai pihak yang mendukung mosi afirmasi atau pihak yang menolak mosi oposisi. Ya. Menyusun Berikut contoh sikap dalam debat baik mendukung atau menolak ataupun netral. Pendapat adanya YouTube tentu akan mengaruhi para pelajar dalam proses belajarnya.
Sudut pandang, sikap mendukung tim Satu-satu, Mbak. afirmasi. Jadi satu ya, di sini menyusun pendapat ya. Nah, di sini menyusun pendapat maksudnya ya, dalam debat ya sebagai tim ya mengambil sikap ya untuk mendukung mosi atau pihak yang menolak mosi ya. Tuh maksudnya ya. Berikutnya menyimpulkan hasil debat. Ya. Menyimpulkan hasil debat maksudnya di sini apa, Mbak? Dalam debat ada dua pendapat yang saling bertentangan, yaitu pendapat yang mendukung mosi dan pendapat yang menolak mosi. Ya, di sini maksudnya saya pertegas kembali ya, Hanum ya, menyimpulkan hasil debat di sini ya. Nah, itu debat disusun berdasarkan pendapat dan argumen yang disampaikan. Jadi hasil kesimpulan dalam debat tersebut yaitu berdasarkan pendapat dan juga argumen yang telah disimpulkan ya, kemudian disampaikan ya. Jadi setelah Budita tayangkan atau jelaskan atau kita diskusi materi ya tentang debat, sebelum itu kita akan membagi kelompok ya. Jadi satu kelompok terdiri dari 4 anak ya. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa ya. Nah, seperti kelompok di pertemuan berikutnya ya, itu kita bagi kelompok jadi semua biar merata antara perempuan dan laki-laki, silakan dibentuk kelompoknya. Budita akan membagikan lembar kerja peserta didik ya. Mulai menayangkan videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, moderator dan time keeper yang kami hormati, tim awal yang kami banggakan. Nah, jadi setelah kalian menyimak video debat tentang pergantian kurikulum ya, nah di sini dalam pengorganisasian ya, kalian dalam kelompok ya, kalian akan berdiskusi ya, kalian akan berdiskusi tentang permasalahan yang sedang dibahas dari video yang sudah kalian simak ya. Nah, apa saja di situ? Yang pertama, kalian ya menjawab masalah apa ya. Kemudian siapa saja yang terlibat, kemudian sebutkan pendapat-pendapat yang disampaikan dalam tokoh ya, tokoh dalam video, kemudian secara individu ya, secara individu dalam kelompok ya, kalian membuat 2 argumen sendiri yang sesuai dengan masalah atau mosi yang dibahas dalam debat ya. Budita, nomor 3 ini maksud dari argumen yang disampaikan oleh video atau argumen yang kita simpulkan dari video tersebut? Jadi Mbak, untuk soal nomor 3, maksudnya di sini menyebutkan 4 argumen yang disampaikan, itu argumen dari masing-masing tim yang ada di video. Jadi bisa dari tim pro dan tim kontra. Apa bisa dipahami? Sudah cukup bisa. Terima kasih. Silakan dikerjakan. Anak-anak, kita game
dari dua orang yang disertai dengan alasan kuat sehingga pendengar yakin akan memilih yang akan diikuti. Bagus, beri tepuk tangan. Ini jasnya ya. Kita akan ya mempresentasikan ya hasil dari diskusi ya dan tugas yang sudah kalian kerjakan ya. Nanti dari kelompok yang saya panggil akan menyampaikan hasil diskusinya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan saya selaku moderator Bella. Dan saya Renata. Saya Hanum. Saya Agung. Oke, terima kasih. Di sini kami akan mempresentasikan tentang esensi debat. Masalah yang sedang dibahas di video yang diputar oleh Bu Dita yaitu 1. Masalah apa yang sedang mereka debatkan? Jadi masalah yang sedang mereka debatkan adalah pergantian kurikulum dari waktu ke waktu meningkatkan mutu pendidikan. yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam debat tersebut? 1. Moderator, 2. Tim afirmasi, 3. Tim oposisi, 4. Dewan juri. Yang ketiga adalah sebutkan 4 argumen yang disampaikan tokoh dalam video tersebut. A. Kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi serta cara yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran guna mencapai pendidikan. Dengan adanya pergantian kurikulum dari waktu ke waktu memiliki dampak positif. Yang kedua, pendidikan merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku serta pengembangan potensi manusia secara sistematis melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Yang ketiga, dengan adanya pergantian kurikulum dari waktu ke waktu dapat meningkatkan mutu pendidikan karena memberikan dampak positif. Yang keempat, walaupun tidak melakukan perubahan kurikulum, jika referensi tidak dilakukan dengan baik, maka implementasi juga menjadi buruk. Sebagai pendidik akan kesusahan untuk menghadapi beberapa perubahan yang ada. Soal yang keempat, kategorikan argumen tersebut dalam kelompok A sependapat atau pro dan B menolak atau kontra. 1. Kurikulum merdeka. Kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi serta cara yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran guna mencapai pendidikan. Dengan adanya pergantian kurikulum dari waktu ke waktu memiliki dampak positif atau pro. 2. Pendidikan merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku serta perkembangan potensi manusia secara sistematis melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kontra. Yang ketiga adalah dengan adanya pergantian kurikulum dari waktu ke waktu dapat meningkatkan mutu pendidikan karena memberikan dampak positif, yaitu peningkatan relevansi dan implementatif karena disesuaikan dengan zaman dan kebutuhan manusia pada zaman. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dengan adanya perubahan kurikulum memotivasi guru untuk mencari metode yang lebih menarik atau pro. Yang keempat, walaupun tidak melakukan perubahan kurikulum, jika referensi tidak dilakukan dengan baik, maka implementasi juga menjadi buruk. Sebagai pendidik akan kesusahan untuk menghadapi beberapa perubahan yang ada. Kontra. Soal yang kelima, apakah semua argumen yang disampaikan logis dengan disertai bukti atau data? Jelaskan. Ya, semua peserta debat memberikan argumen dengan disertai bukti atau data sebagai penguat, juga dilengkapi dengan contoh-contoh. Dari presentasi yang kita sampaikan barusan, apakah ada yang ditanyakan? Mungkin dari kelompok 2, 3, dan 4. Oke, saya mau bertanya,
Apa dampak positif dari pergantian kurikulum dari waktu ke waktu? Baik, saya jawab. Dampak positifnya adalah peningkatan referensi atau implementatif karena disesuaikan dengan zaman dan kebutuhan manusia pada zaman. Meningkatkan kreativitas dengan adanya perubahan kurikulum memotivasi guru untuk mencari metode yang lebih menarik. Walaupun tidak melakukan perubahan kurikulum, jika referensiasi tidak dilakukan dengan baik, maka implementasi juga menjadi buruk. Sebagai pendidik akan kesusahan untuk menghadapi beberapa perubahan yang ada. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Apa yang sudah kalian presentasikan tadi ya tentang video yang sudah Berita tayangkan, di sini saya akan memperkuat hasil dari presentasi yang sudah kalian presentasikan ya. Jadi di dalam unsur-unsur debat ya, yang pertama itu adalah ada tim pro ya atau tim afirmasi dan ada tim kontra ya. Tim apa? Kontra. Iya, tim oposisi ya. Kemudian selain tim pro dan tim kontra ya, berikutnya yaitu di dalam unsur-unsur debat itu ada apa saja tadi, Nak? Ada mosi, kemudian tim afirmasi dan tim oposisi, kemudian ada tim netral, kemudian ada moderator, kemudian ada no tulis. Jadi itu adalah yang dimaksud atau unsur-unsur yang ada di dalam debat yang sudah kalian simak videonya ya. Dan materi ya atau mosi ya dari debat video yang sudah saya tayangkan tadi itu adalah tentang pergantian kurikulum ya, tentang pergantian kurikulum ya. Nah, kemudian di sini ya kalian akan menyimpulkan ya, materi dari debat yang sudah kita pelajari pada hari ini ya. Saya minta tolong siapa yang bisa menyimpulkan materi debat pada hari ini. Ya. Renata bisa minta tolong disimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya dari presentasi debat yang telah kita presentasikan dan juga kita dengarkan lewat proyektor, di sini kita dapat mengetahui apa itu tim afirmasi dan apa itu tim oposisi serta moderator juga netral. Nah, jadi tim oposisi adalah tim yang menolak mosi. Dan tim afirmasi adalah tim yang menyetujui mosi. Itu sih penyimpulan dari saya. Ya, mungkin ada tambahan lagi yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Dinda bisa menyimpulkan? Debat sering terjadi pada kehidupan sehari-hari. Itu yang membuat debat menjadi sering diperlombakan untuk para masyarakat. Debat memiliki banyak sekali unsur-unsur dan pengertian. Namun di semua itu debat memiliki arti yaitu kegiatan adu argumentasi antar dua pihak yang memiliki pendapat yang berbeda. Ya, bagus sekali ya Dinda ya. Saya akan memberi penegasan ya di tentang materi kita pada hari ini. Yang pertama, apa sih debat itu? Nah, debat merupakan adu argumentasi dengan tujuan untuk memperoleh kemenangan dari masing-masing argumen yang telah dipertahankan berdasarkan dengan didukung oleh fakta dan juga data-data yang ada. Berikutnya yaitu unsur-unsur dari debat ya. Yang pertama itu ada tim afirmasi, kemudian berikutnya ada tim oposisi ya, kemudian dilanjutkan lagi unsur berikutnya yaitu ada tim netral dan juga ada mosi, berikutnya yaitu ada no tulis dan juga ada moderator ya.
Nah, berikut kesimpulan atau penegasan kesimpulan yang bisa saya simpulkan atau yang saya jelaskan ya. Dari sebelum Bu Dita akhiri pembelajaran pada hari ini, apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Minta tolong ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.